Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Oke, kalau udah siap, silakan perhatikan penjelasan dari guru. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Nah, ada sistem koordinat kartesius. Apa sih sistem koordinat kartesius itu? Jadi sistem koordinat kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan letak titik-titik pada suatu bidang. Nah, seperti apa sih gambar dari koordinat kartesius gitu kan? Nah, koordinat kartesius itu bisa digambarkan dengan sumbu seperti ini. Ini namanya adalah sumbu mendatar atau disebut dengan sumbu X ya. Yang mendatar seperti ini namanya sumbu X. Kemudian sumbu X ini berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, ini namanya sumbu tegak atau sumbu Y. Jadi inilah yang dinamakan koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X, kemudian berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, titik potongnya di sini itu adalah titik O dengan koordinat 0,0. Nah, seperti inilah adalah adalah koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian perhatikan di sini. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F ya. Nah, titik-titik ini punya titik koordinat ya, titik koordinat. Di mana titik koordinat itu terdiri dari apsis dan ordinat ya. Jadi titik A itu nanti koordinatnya berapa? Titik B koordinatnya berapa? Nah, kita akan cari koordinat tersebut. Kita perhatikan dulu. Kita lihat posisi titiknya itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat di sini sumbu X-nya di sini, ya tidak? Sumbu Y-nya di sini. Sekarang posisi titik A terhadap sumbu X, ya. X-nya di sini, A-nya di sini. Posisi A itu terhadap sumbu X apa gitu kan? Oh, ternyata A itu ada di atas sumbu X, ya enggak? Di atas sumbu X berapa? Ternyata 2 satuan, ya kan? Dari sini ke sini 2 satuan, lihat dari sini. Nah, ini kan sejajar ya. Nah, berarti jadi titik A itu terletak 2 satuan di atas sumbu X. Nah, terus terhadap sumbu Y berapa? A-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Berarti kan A-nya di sebelah kanan sumbu Y, iya enggak? Nah, sebelah kanan berapa satuan? Ya kita hitung. A-nya itu ada di mana? Lurusnya siapa sih lurusnya? Oh, 5. Berarti A-nya itu terletak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Paham ya? Jadi A terletak 2 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di kanan sumbu Y. Paham? Nah, berarti koordinatnya berapa ini? Kalau 2 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, untuk koordinatnya, koordinat titik A itu terdiri dari ordinat dan apsis. Kita tinggal lihat dari sini. Nah, di sini pada sumbu X dia berada di angka 5, ya tidak? Terus pada sumbu Y dia lurusnya di sini dengan angka 2. Sehingga koordinatnya adalah 5,2. Biar gampang seperti itu. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, sudah tertulis ya. Jadi koordinatnya 5,2. Sekarang yang B. Nah, B itu di sini. Terhadap sumbu X-nya dulu. Berarti 1 satuan di atas sumbu X. Nah, berarti 2 satuan di kanan sumbu Y. Sehingga koordinatnya adalah
2,1. Paham ya? Nah, kita tuliskan di sini. Terus titik C, ayo terhadap sumbu X. Nah, ternyata dia di bawah kan? Nah, di bawah berapa satuan? 1. Berarti C itu terletak 1 satuan di bawah sumbu X dan 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Terletak pada koordinat 4, negatif 1. Kita tulis di sini. Nah, paham ya? Kemudian titik D. D itu terhadap sumbu X, D di bawahnya kan? Berapa satuan? 1. Jadi D itu terletak 1 satuan di bawah sumbu X, 2 satuan di sebelah kiri, ya kan? Di sebelah kiri kan sumbu Y-nya di sini, D sebelah kiri kan? Kiri sumbu Y, 2 satuan. Koordinatnya berarti berapa? Nah, lihat di sini. Min 2, min 1 gitu ya. Tulis di sini. Nah, paham? Terus titik E. Terhadap sumbu X-nya dulu di sini. Oh, berarti dia 4 satuan di bawah sumbu X dan 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinatnya adalah min 4, min 4. Nah, terus titik F. Berapa satuan? Oh, 3 satuan di atas sumbu X. Terus kesininya 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga koordinatnya adalah min 5,3. Nah, bagaimana sampai di sini paham? Nah, jadi untuk menentukan koordinat tadi sudah tahu caranya ya. Terus kemudian jaraknya terhadap sumbu X, jaraknya terhadap sumbu Y. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat itu menjadi 4 kuadran. Nah, jadi ini ada sumbu X dan sumbu Y di sini membagi bidang koordinat ini menjadi 4 kuadran. Ini adalah kuadran 1. Nah, ini kuadran 1. Terus kuadran 2 mana? Sini. Ini daerah kuadran 2. Ini daerah kuadran 1. Daerah kuadran 1 berarti X-nya positif semuanya. Y-nya juga positif. Daerah kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Pokoknya kalau Y itu ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau X ke kanan positif, ke kiri negatif. Terus kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan. Contoh soal. Tentukan absis dan ordinat dari A min 2,5 dan B 6, min 1. Jadi ini namanya titik koordinat ya. Semuanya ini namanya titik koordinat. Di mana titik koordinat ini ada 2 bagian yaitu absis dan ordinat. Nah, untuk titik A min 2,5 berarti absisnya adalah min 2, ordinatnya adalah 5 ya. Beda ya antara ordinat dan koordinat. Absisnya min 2, ordinatnya 5, koordinatnya min 2,5 gitu ya. Terus titik 6, min 1. Nah, koordinat 6, min 1 berarti absisnya adalah 6, ordinatnya adalah min 1 atau negatif 1. Nah, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada gambar ya. Kalian disuruh menentukan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Titik mana saja yang jaraknya sama terhadap sumbu X? Ayo, berarti titik mana? Ini sumbu X ya. Kira-kira titik mana aja sih yang jaraknya sama terhadap sumbu X? Ini ya, D, ya enggak?
D dari sini ke sini berapa? 3 kan? B juga 3. Oh, berarti D dan B. Oh, terus ada lagi ini F juga 3, ya kan? Kan jaraknya sama kan? Nah, ini juga H juga sama. Nah, jaraknya sama 3 satuan. Hanya ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah. Nah, jadi titik yang mempunyai jarak yang sama itu ada titik B, D, H, F, FH, ya enggak? Nah, terus ada lagi enggak yang kira-kira jaraknya sama dengan sumbu X? Ayo, ada lagi. Nah, ini A dan I, ya enggak? Dari sini ke sini 5 satuan kan? Dari sini ke sini juga 5 satuan. Berarti selain B, D, F, H juga titik A dan I. Lanjut. Titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y, ini sumbu Y. Kira-kira titik mana yang jaraknya sama? Iya, titik apa? Mana titik? B dan D sama kan ya? B dan D sama jaraknya. Oh, A dan I. Oke, A dan I dulu. Karena 5 ya, sama-sama 5. Kemudian B dan D tadi. Ada lagi enggak? Oh, ada lagi F dan H karena jaraknya sama juga. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Titik pada kuadran 1. Berarti titik apa kuadran 1 yang mana? Ini kuadran 1. Berarti titik mana saja? C, D, dan E. Ya. Nah, terus titik pada kuadran 3. Nah, kuadran 3 di sini. Berarti titik berapa saja? F dan G. Nah, bagaimana? Sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Nah, kalau tadi posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, sekarang terhadap titik asal. Titik asal itu ini, 0,0. Nah, anggaplah sekolah itu berada di koordinat 0,0. Ini minimarket, rumah Ali, fotokopi, rumah JJ, kemudian kemudian warung nasi, kemudian rumah Eko ya. Jadi di sini. Nah, kita akan mencari satu persatu. Posisi rumah Ali, Eko, JJ, warung nasi, fotokopi, minimarket terhadap sekolah. Nah, sebelum lihat sini kita lihat gambarnya dulu. Kita akan mencari semua titik ini, posisi titik ini terhadap sekolah ya. Terhadap sekolah. Yang pertama dulu, misalnya rumah Eko ya, terhadap sekolah ya. Berarti gimana terhadap sekolah? Kan rumah Eko di sini, sekolah di sini ya. Oke, startnya di sini. Kita ke sumbu X dulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 5 satuan ke kiri, kemudian ke atas kan? 1, 2, 3. 3 satuan ke atas, ya tidak? 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas, sehingga koordinatnya adalah negatif 5,3 karena ke kiri, berarti kan min. Nah, jadi rumah Eko koordinatnya adalah min 5,3, posisinya 5 satuan di kiri, 3 satuan ke atas, ke kiri maksudnya. Ke kiri 3 satuan ke atas. Sekarang rumah Ali. Oke, rumah Ali. Rumah Ali ada di sini, sekolahnya di sini. Berarti dia harus ke kanan dulu, ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan, kemudian 1, 2. 2 satuan ke atas, kanan atas, berarti sama-sama positif. Berarti koordinatnya 5,2. Nah, ditulis seperti ini. 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Sekarang rumah JJ. Rumah JJ start dari sini, sekolah. Berarti kemana? Ke kiri kan? 1, 2.
2 satuan ke kiri, kemudian ke bawah 1 satuan. Nah, negatif dua-duanya ya. Ini ke kiri, kemudian ke bawah. Berarti koordinatnya adalah min 2, min 1. Nah, tulis di sini. Terus warung nasi. Warung nasi ada di sini, sekolah ada di sini. Berarti ke kiri apa ke kanan? Ke kiri dong ya kan. 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, kemudian ke bawah. Kan warung nasi di bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ke kiri, 4 ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah negatif 4,4 atau min 4,4. Terus fotokopi. Fotokopi ada di sini, sekolah di sini. Berarti ke kanan. Ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kanan, kemudian 1 ke bawah. Sehingga koordinatnya 4, min 1. Nah, terus minimarket. Minimarket ada di sini. Ini sekolah. Berarti ke kanan ya. 1, 2, 2 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke atas, sehingga koordinatnya adalah 2,1. Nah, sampai di sini paham? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, sekarang ganti posisi rumah Ali, Eko, JJ, warung nasi, fotokopi, sekolah terhadap minimarket. Sekarang pusatnya tidak lagi di sekolah, tapi pusatnya ada di minimarket. Oke, kita lihat. Nah, jadi startnya dari sini minimarket. Nah, yang pertama berarti rumah siapa dulu? Rumah Eko. Oke, kita akan cari rumah Eko dari minimarket. Anggaplah minimarket ini, rumah Eko ini. Ya, berarti kita harus ke kanan atau ke kiri? Nah, ke kiri dong ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya enggak? 7 satuan ke kiri, kemudian ke atas. Berapa satuan? 1, 2. Ya enggak? Kalau kalian pakai penggaris saja. Berarti dari sini ke sini kan 7. Ke atas 2. Sehingga koordinatnya adalah 7, min 7,2. Nah, 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Terus rumah Ali. Nah, minimarket ada di sini, rumah Ali ada di sana. Berarti kita ke kanan. 1, 2, 3. Ya enggak? 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah 3,1. Ya. Rumah Ali 3,1. 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Terus rumah JJ. Oke, rumah JJ terhadap minimarket. Minimarket di sini, rumah JJ di sini. Berarti dia kemana? Kanan apa kiri? Kiri kan ya? Nah, kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke kiri terus ke bawah. 1, 2. Ya, 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri. Berarti koordinatnya adalah min 4, min 2. Nah, rumah JJ ini ya. Kemudian warung nasi. Nah, warung nasi terhadap minimarket. Minimarket di sini, warung nasi di sini. Berarti dia ke kiri apa ke kanan? Kiri dong. Sini kan ya. Nah, berapa satuan ini kalian hitung? Berarti 6 ya. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Negatif 6, ke bawah. Berarti negatif lagi. Negatif berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 6, negatif 5. 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Terus fotokopi. Nah, fotokopi berarti berapa dari minimarket ke fotokopi? Berarti ke kanan kan ya? 1, 2, 2 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah 2, min 2. Nah, ini ya. Kemudian sekolah. Nah, sekarang sekolah terhadap minimarket. Minimarket ada di sini. Sekolah berarti kanan apa kiri? Kiri kan? 1, 2. Ya enggak? Berarti negatif 2. Terus ke bawah.
1 satuan, karena ke bawah berarti min 1, sehingga koordinatnya adalah min 2, min 1. Nah, ini 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Nah, sampai di sini karena materinya hanya seperti ini. Bagaimana? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat buat kalian. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa nanti kerjakan tugas dengan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.